Shalom dan selamat pagi semua saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar semua? Jadi kita percaya bahwa kasih Tuhan dan kebaikannya yang sesungguhnya selalu kita nikmati setiap hari memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita bersama. Nah, sekali lagi selamat pagi untuk semua kita dimanapun kita berada pada saat ini dan pada hari ini, baik kita di kota, di desa, di pedalaman, di mana sekalipun. Jadi kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kita. Nah, jadi saudara-saudari, sebelum kita lanjut dengan renungan kita pada pagi hari ini, jadi mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan, kami datang padamu pada saat ini. Kami menghadap Engkau dengan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu karena kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami, bahkan dalam istirahat kami pada malam ini. Dan pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang memangnya datang daripada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami lanjut dengan renungan pagi kami, dengan pembacaan Alkitab, dengan pujian dan penyembahan kami, dari kiranya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan akan mengiringi kami, menyertai kami terus menerus bahkan di sepanjang hari ini. Nah Tuhan, ini doa dan kerinduan hati kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah saudara-saudari, sebelum kita membaca sedikit daripada bagian firman Tuhan yang merupakan dasar dan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk
terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, saya mengajak kita bersama-sama melihat di dalam Alkitab kita, dan kita membaca daripada kitab Yohanes pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ketiga. Begini bunyinya: segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara-saudari, penekanannya adalah bahwa Yesus Kristus adalah pencipta. Jadi karena yang dimaksudkan Dia di sana adalah Yesus. Jadi itu berdasarkan daripada ayat pertama dan kedua. Nah, Dia adalah pribadi Yesus Kristus. Nah, jadi di bagian ini apa yang menarik saudara-saudari adalah Dia sebagai pencipta. Nah, itu kenyataannya. Dan hal kedua adalah tidak ada suatu pun dari segala yang telah terjadi ini yang telah jadi begitu saja tanpa Dia. Mesti Dia yang menjadikannya, berarti menciptakannya. Jadi saudara-saudari, ini termasuk saya dan saudara. Nah, jadi pada pagi hari ini saya ingin membawa kita merefleksi daripada kenyataan Alkitab ini. Kenyataan pertama yang kita dapat ketahui di sana bahwa Yesus itu adalah
pencipta segala sesuatu. Nah, tidak ada yang sudah ada ini yang ada dengan sendirinya tanpa Dia. Nah, jadi itu termasuk saya dan saudara. Nah, berdasarkan dua statement ini, di sana kita dapat menyadari satu hakikat yang sebenarnya sangat-sangat jelas dan yang sangat perlu kita pikirkan. Ini adalah di antara pencipta dan ciptaannya. Jadi sudah tentu saudara bahwa ciptaan itu tidak pernah berkuasa daripada yang menciptakannya. Tidak pernah yang diciptakan itu berhak di atas yang menciptakannya. Justru hal sebaliknya yang berlaku. Yang menciptakan itu yang berkuasa mutlak di atas ciptaannya. Nah, demikian halnya bagi saya dan saudara. Dengan hakikat ini kita sadar bahwa sebenarnya bukan soal kita mau memilih atau tidak, tetapi ini adalah kenyataan bahwa kita hanyalah ciptaan. Jadi untuk membuat pilihan itu hanyalah hak kita saja, tapi itu tidak akan pernah mengubah kenyataannya bahwa Dia adalah pencipta kita. Jadi menyadari hakikat itu, saudara-saudari, saya mengambil keputusan secara pribadi bahwa bagaimana sekalipun saya menggunakan hak saya untuk memilih, bahkan untuk tidak memilih untuk percaya Yesus, itu tidak akan pernah mengubah Yesus itu bukan pencipta kepada saya dan segalanya yang lain. Dia tetap pencipta. Biarpun saya menolak, biarpun saya memilih tidak percaya, itu tidak akan pernah mengubah. Nah, jadi saudara, kalau begitu hakikatnya, bukankah itu satu kesia-siaan? Jadi untuk tidak percaya, untuk menolak, bahkan untuk melawan, itu tidak akan pernah mengubah kuasa mutlaknya terhadap saya. Nah, jadi saudara-saudari, daripada berusaha dengan usaha yang sia-sia untuk tidak mau mengikut Tuhan, untuk tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, adalah sangat baik, bahkan sangat tepat untuk percaya dan mengikuti Dia. Karena hal itu sudah tentu tidak sia-sia. Di seluruh Alkitab kita dapat menemukan hal itu, bahwa untuk percaya kepada Yesus Kristus ada janji yang sangat besar yang tidak pernah diberikan dunia ini. Kepastian yang sangat luar biasa yang tidak pernah dijadikan di dunia ini, hanya di dalam Yesus Kristus. Dia menjanjikan kehidupan kekal, pengampunan dosa. Semua itu dilakukan dengan kasih. Jadi saudara-saudari, daripada kita bingung-bingung menolak Yesus, melawan Dia, saudara sadar daripada hakikat ini. Saya memilih untuk lebih baik mengikut Dia. Nah, jadi saudara-saudari, dengan kesempatan ini juga saya mengajak saudari dan saudara semua yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama berpikir dan mengambil keputusan yang sama, yang tepat, yang benar ini, supaya dengan sungguh-sungguh
percaya kepada Yesus Kristus yang adalah pencipta kita. Marilah kita dengan sungguh-sungguh, karena kesempatan untuk percaya ini akan berakhir pada waktunya. Nah, jadi bermakna kesempatan ini tidak selalu ada. Jadi oleh itu saudara-saudari, marilah, baik kita adalah orang yang sudah lama menjadi Kristen namun belum mempunyai kesungguhan yang sebenarnya, marilah datanglah pada tahap kesungguhan yang sangat maksimal. Jadi supaya janji dan kebenaran Alkitab itu akan menjadi kenyataan bagi kita. Pengharapan itu jelas bagi kita. Suatu hal yang pasti bagi kita. Jadi oleh itu saudara-saudari, sekali lagi dengan kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepadanya. Pergumulan dosa kita, akui di hadapannya, maka Dia akan mengampuni kita. Jadi dengan pengampunan itu saudara dan saudari, oleh kasih-Nya, kita akan menerima apa yang dijanjikannya. Jadi saudara-saudari, marilah, putuskanlah bagimu pada hari ini satu keputusan yang engkau lakukan untuk seumur hidupmu, bagi diri pribadimu, bagi keluarga dan generasimu. Bawa bersama untuk sungguh-sungguh datang kepada Yesus, percaya kepadanya, mengikuti Dia. Ini kesempatan yang terbaik bagi saya dan saudara. Nah, jadi pada pagi hari ini perkongsian saya sampai di sini dulu. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, jadi kami datang kepadamu sekali lagi Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur atas kenyataan daripada firman-Mu yang pada pagi hari ini dapat membawa kami melihat di dalam diri kami melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kami adalah ciptaan dan Engkau adalah pencipta kami, dan sudah tentu Tuhan, Engkaulah yang berkuasa di atas hidup kami. Engkaulah pemilik kami. Jadi Engkau punya kuasa mutlak terhadap kami. Jadi makanya Tuhan, jangan membiarkan kami hidup dengan keputusan yang sia-sia untuk menolak Tuhan, bahkan untuk melawan Tuhan. Jadi biarlah hati kami dibaharui. Biarlah hidup kami juga dituntun oleh Tuhan. Jadi supaya kami dapat menyadari hakikat ini, melihat kebenarannya. Jadi supaya kami dapat menyerahkan diri kami untuk sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami juga menggunakan kesempatan yang ada dalam hidup kami untuk kami sungguh-sungguh menjadi pengikut yang setia, pengikut yang mentaati kebenaran firman. Jadi Tuhan, ini doa kami, kiranya Bapa, biar hidup kami dari hari ke hari, kami sentiasa lebih banyak mengenal, bahkan terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Nah, Tuhan, dengan kesempatan ini juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada, baik di dalam pekerjaan mereka, baik di dalam pelayanan mereka, baik di dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan dan apapun Tuhan yang mungkin kami tidak dapat sebut dengan sempurna.
kiranya kuasa dan kebaikan Tuhan akan menyertai, bahkan akan menolong setiap pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan untuk saudara-saudari kami yang di dalam keadaan yang berduka cita sekalipun, Bapa, Engkau adalah penghibur yang lebih besar daripada duka cita yang kami alami di dunia ini. Nah, terima kasih Tuhan, pimpin langkah hidup kami sepanjang hari ini, supaya kami sentiasa berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah saudara-saudari, pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu, dan sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa share kepada teman-teman, sahabat handai, kawan-kawan, saudara-saudari yang lain, supaya kita sama-sama berkongsi berkat daripada firman Tuhan ini. Sekian dulu, Tuhan Yesus memberkati.